Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Tanpa Kristus tak akan ada pengampunan dosa. Barnabas dan Paulus dalam perjalanan pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya telah kembali ke Yerusalem dan bergabung bersama dengan pengajar-pengajar di Antiokhia. Suatu ketika pengajar-pengajar di jemaat Antiokhia ini sedang beribadah dan berpuasa, maka Roh Kudus berkata kepada mereka agar mengkhususkan Barnabas dan Rasul Paulus untuk suatu pelayanan. Mendengar hal itu, para pengajar-pengajar ini akhirnya menumpangkan tangan atas Barnabas dan Paulus lalu mengutus mereka. Perjalanan kali ini tujuannya ke Antiokhia yang lain yang berada di Pisidia. Pada hari Sabat, Rasul Paulus dan Barnabas pergi ke rumah ibadah. Setelah pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadah meminta Barnabas dan Rasul Paulus untuk berkhotbah. Maka berdirilah Rasul Paulus dan berkhotbah dengan begitu luar biasanya. Salah satu yang dikhotbahkannya adalah ayat yang akan kita renungkan bersama ini. Apa yang akan kita belajar melaluinya? Melalui jasa baiknya lah pembebasan itu ditebus. Di dalam namanya lah pengampunan itu ditawarkan dan dilimpahkan melalui wewenangnya. Oleh sebab itu kamu berkepentingan untuk mengenal Dia dan tertarik kepadanya. Kami memberitakan pengampunan dosa kepada kamu. Itulah keselamatan yang kami bawa kepada kamu, yakni firman Allah. Begitulah tafsiran dari Matthew Henry. Ya, dengan jelas Rasul Paulus di sini berkata bahwa karena Kristuslah maka pengampunan dosa diberitakan kepada jemaat di Antiokhia. Melalui Kristuslah pengampunan itu dapat diperoleh. Tidak ada pribadi yang olehnya Rasul Paulus dan Barnabas dengan berani dan dari jauh mau memberitakan pengampunan dosa itu. Karena Kristuslah mereka mau melakukan perjalanan yang jauh dan melelahkan itu agar pengampunan dosa itu dapat diterima oleh mereka. Kata lainnya bahwa tanpa ada kepastian tentang pengampunan dosa dari Kristus, maka Rasul Paulus dan Barnabas tidak akan melakukan pelayanan ke Antiokhia. Dalam Kisah 10 ayat yang ke-43 di sana dikatakan bahwa tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Dengan ketaatan kepada hukum Taurat, umat Israel dan kita sekarang ini tidak akan mendapatkan pengampunan dosa. Karena dengan adanya hukum Taurat itu hanyalah bayangan dari korban yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Dan dengan menaati hukum Taurat hanya akan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Seperti di ayat yang ke-39. Dari sini kita disadarkan bahwa mau setaat apapun kita, mau sebaik apapun kita, tidak akan membuat kita memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan. Karena pengampunan dosa hanya didapatkan melalui Kristus. Pengampunan atas segala dosa-dosa kita, baik dosa-dosa kita di masa lalu, masa sekarang, bahkan nanti akhir hidup kita,
kita hanya mendapatkannya di dalam Kristus. Dan jika kita ingin mendapatkan pengampunan dosa itu, maka satu syaratnya, yaitu percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Banyak dari kita atau orang-orang di sekeliling kita yang sampai dengan sekarang tidak paham akan hal ini, tidak tahu akan hal kebenaran ini. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah terima sungguh-sungguh Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tanggung jawab kita lah untuk menyampaikan kabar pengampunan dosa ini kepada mereka yang belum pernah mendengar tentang ini. Biarlah kita sama seperti Rasul Paulus dan Barnabas yang melakukan pemberitaan Injil karena kepastian dari Kristus. Biarlah renungan singkat ini boleh memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan di hari ini kami merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kami diingatkan, kami disadarkan bahwa hanya melalui Engkau, yaitu Yesus Kristus, kami mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kami. Melalui perbuatan baik kami, melalui ketaatan kami tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dosa itu, kepastian itu. Tapi kami hanya akan mendapatnya itu di dalam Engkau, yaitu Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami yang belum sungguh-sungguh menerima Engkau, belum sungguh-sungguh percaya kepada Engkau izinkan untuk membuka, agar terbuka hati kami dan pada akhirnya kami mau sungguh-sungguh menerima Engkau. Dan bagi orang-orang di luar sana, menjadi tanggung jawab kami untuk kami beritakan pengampunan dosa itu hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.